Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sinema 29. Sebelumnya kami berterima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini hingga sampai saat ini. Seperti judulnya, karakter di film ini memang mesti menahan nafas jika ingin selamat. Salah bergerak sedikit saja nyawa yang menjadi taruhannya. Film bergenre thriller horor ini menceritakan tentang niat trio pemuda yang ingin melancarkan aksi pencurian di rumah seorang pria tua tunanetra. Namun pencurian yang mereka kira mudah ternyata tak bisa disepelekan dan justru nyawa menjadi taruhannya. Film Don't Breathe merupakan karya sutradara Fad Alvarez dengan penulis naskah Rodo Sayagus yang rilis pada tahun 2016 yang lalu. Dibintangi Dylan Minite, Daniel Sopato, dan John Levy. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di awal film, kita disajikan sebuah adegan seorang pria sedang menyeret wanita di tengah jalan. Terlihat di sekelilingnya seperti komplek perumahan yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian scene berpindah ke tiga orang pemuda yang sedang melakukan pencurian di salah satu rumah. Mereka adalah sekelompok pencuri muda yang sudah berkali-kali masuk ke dalam rumah orang kaya dan berhasil kabur tanpa celah. Karena kehidupan yang kurang beruntung menuntut mereka untuk mencuri demi kelangsungan hidupnya, dan kisah pun akan berfokus kepada ketiga pemuda tersebut. Ada Alex yang ahli dalam bidang teknologi dan perkuncian. Hal itu didukung karena ayahnya yang merupakan seorang petugas keamanan, sehingga memiliki kunci duplikat setiap rumah beserta kode alarmnya. Aksi mereka yang selalu mulus ternyata dikarenakan faktor ini. Kemudian ada Manny yang memiliki ambisi untuk mendapatkan uang secara instan, sekaligus dalam aksi pencurian. Dan Rocky, salah satu wanita yang terpaksa melakukan tindakan kriminal tersebut karena dilatar belakangi keluarganya yang berantakan. Manny yang merupakan dalang dari pencurian kemudian mengajak Alex dan Rocky untuk melakukan aksinya lagi kepada seorang veteran perang yang tinggal sendirian. Dan menurut informasi, veteran ini tinggal di tempat terpencil di sebuah komplek yang sepi penghuni, di mana waktu dahulu putri dari seorang veteran ini tewas tertabrak mobil dan keluarga tersangka memberikan uang damai sebesar $300.000. Alex yang memiliki prinsip untuk tidak mencuri di atas $10.000 menolak ajakan tersebut karena ia tahu konsekuensi jika ia mencuri uang sebanyak itu dan tidak mau ayahnya dalam masalah. Kemudian ia pergi dari tempat tersebut. Mengetahui tanpa adanya Alex, mereka berdua tidak bisa melancarkan aksinya. Kemudian Rocky merayu Alex agar merasa kasihan kepada dirinya. Akhirnya dengan cara tersebut Alex memutuskan untuk kembali ikut. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang menjadi tujuan utamanya. Dan benar saja, setelah melakukan pemantauan, rumah yang ada di sekelilingnya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, yang berarti bahwa veteran tersebut hanya tinggal sendirian, dan tentu saja itu sangat mudah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan gugup yang menganjingi mereka. Dan ternyata anjing itu milik Pak Tua, veteran perang tersebut. Fakta mengejutkannya lagi bahwa si Pak Tua veteran ini adalah seorang tunanetra. Tentu saja perampokan ini akan jauh lebih mudah dan mereka pun akan kembali malam nanti.
Akhirnya mereka pun beraksi. Hal yang pertama mereka lakukan adalah melumpuhkan guguk yang menganjingi mereka sebelumnya. Alex memberikan sepotong daging ke guguk itu yang sudah dicampur dengan obat tidur. Merasa sudah aman, kemudian mereka mencoba masuk melalui pintu belakang. Tetapi di sana mereka menemukan masalah lagi, yang mana pintu tersebut tidak bisa dibobol. Akhirnya Rocky memutuskan untuk masuk melalui jendela atas sendirian. Namun itu memicu alarm di dalam rumah tersebut menjadi aktif. Akhirnya Rocky berhasil menemukan dan menonaktifkan alarm tersebut dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam. Aksi penggeledahan pun dimulai. Sementara itu Manny langsung masuk ke kamar yang ternyata di situ ada Pak Tua yang sedang tidur. Tiba-tiba Pak Tua itu terbangun. Lantas Manny mengeluarkan petasan asap yang bisa membuat orang tertidur. Manny pun meninggalkan kamar itu dengan menutupi hidungnya. Semua telah diatasi, tinggal mencari di mana uang itu disimpan. Lantas pandangan mereka tertuju ke salah satu pintu yang terkunci rapat dengan gembok besar. Mereka pun berpikir uang yang mereka cari berada di dalamnya. Kemudian Manny mencoba membobol pintu tersebut dengan linggis, namun gagal. Tidak berhenti sampai di situ saja. Lantas Manny mempunyai rencana lain, yang mana ia akan menembak gembok tersebut dengan pistol yang ia bawa. Alex yang mengetahui hal itu dan ini sudah kelewat batas, kemudian mengajak Rocky untuk pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata Rocky menolak. Tanpa menunggu lama akhirnya Manny berhasil menjebol gembok tersebut. Kemudian Alex meninggalkan mereka berdua. Setelah pintu itu berhasil dibuka, tak disangka Pak Tua sudah berdiri di sebelahnya. Pada saat Pak Tua itu mendekat, tak sengaja kakinya menginjak salah satu potongan kunci gembok ruangannya. Pas dirasa-rasa, ternyata Pak Tua itu menyadari bahwa dirinya sedang dirampok. Manny yang sudah diketahui niatnya, kemudian dengan panik menodongkan pistol ke arah Pak Tua dan melepaskan tembakan peringatan. Suara tersebut didengar oleh Alex, sehingga ia memutuskan untuk kembali. Secara perlahan Pak Tua mendekat ke arah Manny. Namun tak disangka Pak Tua yang kelihatan rapuh dan tidak bisa melakukan apa-apa seketika mampu membalikkan keadaan dengan mencekik Manny dan mengambil pistol yang ia pegang. Di sini kita bisa melihat, jangan melihat orang dari sampulnya. Pak Tua itu pun menanyakan berapa orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan memandang Rocky, Manny mengatakan bahwa dia datang hanya seorang diri. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Pak Tua menembak Manny hingga tewas seketika. Rocky yang panik melihat hal tersebut lantas masuk ke ruangan pakaian dan bersembunyi di sana. Sementara Alex yang pada saat itu kembali ke dalam tanpa sengaja berpapasan dengan Pak Tua dan hampir saja menabraknya. Di sana Pak Tua tak sengaja menginjak pecahan kaca di lantai. Tanpa menunggu lama, semua jalan keluar di dalam rumah tersebut diblokir. Kemudian Rocky memberitahu kepada Alex posisinya sekarang. Secara bersamaan, Pak Tua masuk ke dalam ruang pakaian dan ternyata di sanalah berangkasnya disimpan. Pak Tua pun membuka berangkasnya untuk memastikan uangnya masih aman. Rocky yang berada di sana mengetahui kode berangkas di mana uang itu disimpan. Setelah si Pak Tua itu keluar, Alex pun datang. Dengan cepat Rocky mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas
dan berencana untuk kabur dari rumah itu bersama Alex melalui ruang bawah tanah. Akhirnya mereka pun sampai di ruang bawah tanah, dan secara bersamaan Pak Tua yang berada di lantai atas tidak sengaja menemukan 2 buah pasang sepatu, yang berarti si Pak Tua ini sudah mengetahui bahwa masih ada orang lain di dalam rumahnya. Kemudian ia langsung bergegas kembali ke ruang pakaian dan benar saja, uangnya sudah hilang tanpa ada sisa. Sementara itu Alex dan Rocky yang masih mencari pintu keluar dikejutkan dengan kemunculan seseorang secara tiba-tiba. Betapa terkejutnya mereka menemukan seorang wanita yang diikat. Suara lonceng tersebut terdengar sampai ke Pak Tua yang menandakan bahwa si pencuri berada di ruang bawah tanah. Di sana Rocky dan Alex dibuat bingung kenapa wanita itu diikat. Kemudian mereka menemukan fakta bahwa perempuan yang diikat itu adalah orang yang telah menabrak putri dari si veteran. Pada saat mereka bingung antara menolong atau meninggalkan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari atas, yang berarti bahwa Pak Tua ini sudah mengetahui lokasi mereka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si wanita. Kemudian mereka langsung menuju pintu keluar setelah ditunjukkan si wanita. Setelah pintu keluar itu berhasil dibuka, ternyata Pak Tua itu sudah menunggu di sana dan langsung menembaki ke arah mereka. Alhasil tembakan tersebut mengenai si wanita tepat di wajahnya. Lalu Alex dan Rocky yang berhasil selamat kabur dari ruang bawah tanah. Namun hal tak terduga terjadi ketika Pak Tua ini mengetahui si wanita sudah tewas. Kemudian memeluknya dan berteriak, "Sayangku, sayangku." Si Pak Tua mengunci kembali pintunya. Alex dan Rocky yang berhasil lari keluar dari ruang bawah tanah kemudian mengganjal pintu dengan linggis, dan tiba-tiba di sana sudah ada anjing yang sudah menunggunya di ujung lorong. Lalu mereka berlari masuk ke dalam kamar atas dan menahan pintunya dengan lemari. Di sana Alex meminta Rocky untuk kabur melalui saluran udara. Secara mengejutkan, Pak Tua kembali datang dan mencoba masuk ke dalam. Dan naas, Alex diserang si anjing hingga keluar dari jendela. Ternyata Alex masih hidup. Kemudian ia berusaha mengaktifkan alarm di rumah tersebut, yang mana jika alarm di rumah itu aktif akan secara otomatis memanggil polisi. Namun sayangnya ia malah bertemu kembali dengan Pak Tua, dan nampaknya kali ini Alex tidak akan lolos. Alex yang merasa terpojok memutuskan untuk melawan, sehingga pertarungan tersebut membuat mesin cuci yang ada di situ menjadi menyala. Alex yang tidak bisa menandingi kekuatan si Pak Tua pasrah dan membiarkan Pak Tua ini mengambil gunting besar dan sementara itu Rocky yang sebentar lagi akan bebas tiba-tiba ditarik masuk oleh Pak Tua dari bawah. Lalu ia dipukul dan dicekik sampai pingsan. Setelah tersadar, Rocky berada di tempat si wanita dalam keadaan terikat. Di sana Pak Tua bercerita bahwa di dalam perut wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si Pak Tua. Meskipun seperti itu, Pak Tua ini tidak pernah melakukan begituan dengan si wanita, melainkan ia memasukkan spermanya ke dalam anunya secara manual dengan alat yang sudah disiapkan.
Hal ini dia lakukan dengan alasan untuk mengganti putrinya yang sudah tewas. Namun semua itu sudah kepalang karena wanita itu sudah mati. Dan itu berarti Rocky yang akan menggantikan posisi wanita tersebut. Kemudian Pak Tua ini mengambil sperma dirinya yang sudah dipersiapkan dalam tabung. Di sisi lain ternyata Alex masih hidup karena gunting yang ditancapkan Pak Tua ini tidak mengenai Alex sama sekali, melainkan mengenai cucian kotor yang ada di sebelahnya. Dan saat itu juga Alex berhasil menyingkirkan anjing milik Pak Tua. Sementara itu Pak Tua bersiap menanamkan spermanya ke dalam rahim Rocky dan secara mengejutkan, And I will give you your life back. tiba-tiba Alex datang memukul kepala si Pak Tua dengan palu hingga terjatuh dan kemudian memborgolnya di sana. Lalu si Pak Tua berteriak meminta agar Rocky dan Alex pergi dari rumahnya dengan apa yang sudah dia dapatkan. Get out of my house! Alex dan Rocky pun menuju pintu keluar dengan hasil uang curiannya. Ketika pintu itu berhasil dibuka, tiba-tiba Alex tertembak dari arah belakang, yang ternyata si Pak Tua itu berhasil lepas dari ikatannya. Nampaknya Alex kali ini benar-benar mati. Rocky yang panik melihat hal tersebut kemudian berlari keluar menuju mobil. Namun tak disangka anjing milik Pak Tua yang meriuhkan mengejar dari belakang dan berhasil menjatuhkan tas yang berisi uang hasil curian. Bukannya langsung kabur, Rocky malah memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Seketika Rocky memiliki ide untuk mengurung anjing tersebut di dalam mobil. Ternyata cara itu berhasil dan tiba-tiba kemudian kita dibawa kembali di mana awal adegan film ini dimulai. Rocky dibawa kembali ke rumah si Pak Tua tersebut. Merasa ada kesempatan, kemudian Rocky mengaktifkan alarm rumah tersebut dengan remote yang berada di tangan mayat Alex. Dan secara otomatis alarm itu memanggil polisi. Namun tak disangka, bunyi alarm itu membuat si Pak Tua menjadi puyeng. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Rocky langsung memukul Pak Tua dengan linggis hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Di akhir film terlihat Rocky bersama adik perempuannya berada di bandara dan tidak sengaja Rocky melihat berita tentang pencurian yang terjadi di rumah veteran, yang ternyata Pak Tua itu masih hidup. Dan hal yang mengejutkannya lagi, bahwa si Pak Tua ini hanya mengalami sedikit cedera dan dia memberikan keterangan bahwa sudah membunuh 2 pencuri demi membela diri, sehingga Pak Tua ditetapkan sebagai korban. Dan si Pak Tua melaporkan bahwa tidak ada barang miliknya yang dicuri. Seketika Rocky tersadar bahwa sebenarnya si Pak Tua itu masih memiliki hati nurani, sehingga melepaskan Rocky dengan uang miliknya.